Seorang hendak menembak sasaran yang terletak pada jarak 100 meter dan ketinggian 90 meter. Jika kecepatan mula-mula peluru adalah 100 meter per second, maka sudut elevasi terkecil yang harus dibuat agar peluru tepat mengenai sasaran adalah titik-titik. Oke, jadi pada soal ini adalah soal tentang gerak parabola pasti ya, karena di sini ada peluru yang mula-mula kecepatannya 100 meter dan kita diminta untuk mencari sudut elevasi agar menempuh jarak horizontal 100 meter dan jarak vertikalnya 90 meter. Oke, kita akan menggambarkan dulu kasusnya seperti ini. Jadi di sini misalkan kita memiliki peluru ini dengan kecepatan awal yang diberikan yaitu 100 meter per second. Kita beri nama di sini adalah V0 yang nilainya adalah 100 meter per second. Dan dia harus sampai atau peluru itu harus sampai di posisi yang diminta yaitu pada jarak 100 meter. Jadi jarak horizontalnya atau S-nya adalah 100 meter dan ketinggiannya adalah 90 meter. Nah, pertanyaannya agar memenuhi peristiwa ini atau fenomena yang terjadi ini, berapakah sudut elevasi yang harus diberikan ya, alfa atau sudut elevasi terkecil yang harus dibuat agar pelurunya tepat di sasaran tersebut. Kita akan mulai dengan menuliskan persamaan-persamaan yang diketahui atau persamaan-persamaan yang ada pada gerak peluru ya. Yang pertama untuk persamaan arah horizontal dulu. Dan kalau geraknya seperti ini, maka area horizontal atau S itu memenuhi persamaan GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu S sama dengan Vx atau V0x gitu ya, karena kecepatannya konstan, V0x dikalikan dengan T. Di mana S-nya adalah 100 meter sama dengan V0x, kita bisa lihat dari sini V0x itu tidak lain adalah V0 cos alfa. Kita uraikan ke arah kanan, maka di sini adalah V0 cos alfa. Berarti kita gantikan V0 dikalikan dengan cos alfa, kemudian dikalikan dengan T. Nah, nilai V0 sudah diketahui, kita masukkan saja karena angkanya cukup bagus. Jadi di sini adalah 100 meter. Kemudian V0-nya sendiri adalah 100 juga, dikalikan cos alfa, dikalikan dengan T. Maka 100-nya boleh kita bagi ya, kita cancel, berarti kita dapat persamaan waktu. Jadi T itu sama dengan 1 dibagi dengan cos alfa. T sama dengan 1 per cos alfa, kita beri nama menjadi persamaan yang pertama. Sekarang kita lihat untuk persamaan arah vertikal, yaitu H sama dengan V0Y dikalikan T, kemudian minus setengah GT kuadrat ya. Nah, di sini nilai G-nya kita akan memasukkan untuk mempermudah perhitungan. Nilai G-nya kita akan pakai 10 meter per second kuadrat ya. Ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan kita berhitung saja. Jadi seandainya nanti dalam soal yang sebenarnya nilai G-nya 9,8 tinggal menyesuaikan. Kemudian nilai H-nya kita masukkan, H itu adalah 90 meter sama dengan V0Y yaitu V0 yang ke arah sumbu Y dan ini tidak lain adalah V0 sin alfa. Maka kita masukkan di sini V0 sin alfa dikalikan dengan T min setengah, G-nya kita gunakan 10, jadi setengah dikali 10 dikalikan T kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan 90 sama dengan V0-nya kita ganti yaitu 100 dikalikan sin alfa kemudian dikalikan dengan T minus 5 dikalikan dengan T kuadrat. Kita beri nama menjadi persamaan yang kedua. Dengan melihat persamaan 1 dan persamaan 2 sebenarnya ini sudah selesai ya. Kenapa? Karena persamaan 2 itu mengandung variabel T yang belum kita ketahui dan persamaan 1 kita sudah punya penggantinya yaitu 1 cos alfa. Artinya persamaan 2 kalau kita masukkan persamaan 1 maka semuanya sudah dalam variabel alfa, di mana alfa itu adalah nilai yang akan kita cari. Maka kita tinggal menyelesaikan secara matematis persamaan 1 dan 2 dengan cara substitusi ya. Persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Maka kita akan mendapatkan 90 sama dengan, kita tulis ulang dulu sebelum kita sederhanakan, sama dengan 100 dikalikan sinus alfa, kemudian dikalikan T. Nah, T itu adalah 1 per kosinus alfa, kemudian dikurangi dengan 5T kuadrat. Ya, 5-nya kita tulis, T kuadrat berarti 1 dibagi dengan kosinus kuadrat alfa. Kemudian kita rapikan ya, kita bisa bagi semua persamaan ini dengan 5, artinya kita bisa bagi dengan 5 supaya koefisien di depan cos kuadrat alfa itu 1 lebih mudah ya. Dibagi 5, 90 dibagi 5 adalah 18 sama dengan 100 dibagi 5 itu adalah 20 sin alfa per cos alfa, kemudian dikurangi dengan 5 dibagi 5 1 per cos kuadrat alfa. Bentuk ini sudah cukup bagus ya. Dengan cara mengganti dengan identitas ya, kita punya sin kuadrat alfa
per sin alfa per cos alfa adalah tan alfa, 1 per cos kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa. Maka kita bisa gantikan 18 sama dengan 20 dikalikan tan alfa minus 1 per cos kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa. Nah, kita gunakan satu identitas trigonometri lagi, yaitu 1 ditambah dengan tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Apa tujuannya diganti seperti ini? Supaya semuanya sudah dalam bentuk tan ya, jadi tidak campuran antara tan dan sekan. Sehingga kita bisa gantikan 18 sama dengan 20 tan alfa dikurangi dengan 1 plus tan kuadrat alfa. Maka kalau kita buka kurungnya, dikurang 1 dikurang tan kuadrat alfa. Nah, persamanya sudah cukup bagus seperti ini. Tinggal kita rapikan saja, maka kita buat supaya yang kuadrat itu jadi positif ya. Jadi kita pindah semuanya ke ruas kiri, maka kita punya tan kuadrat alfa, kemudian dikurangi dengan 20 tan alfa, kemudian ditambah 18, pindah ke kiri jadi plus 1, maka ditambah dengan 19 sama dengan 0. Nah, persamaan terakhir yang kita dapatkan tidak lain adalah persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat ini tinggal kita lihat apakah ini bisa difaktorkan atau tidak ya. Kalau bisa difaktorkan kita faktorkan, kalau tidak berarti kita pakai rumus ABC. Dan kalau kita perhatikan di sini persamaan ini bisa kita faktorkan ya. Kita sederhanakan dulu, misalkan tan alfa itu sama dengan T ya. Jadi kita misalkan tan alfa kita tulis sebagai T, berarti T kuadrat minus 20T ditambah dengan 19 sama dengan 0. Dan ini mudah kita faktorkan, yaitu T, kemudian T, kemudian ini sama dengan 0. Kita akan mencari bilangan yang jika dijumlahkan negatif 20, jika dikalikan positif 19. Maka bilangannya jelas negatif 19 dan negatif 1. Artinya apa? Artinya kita punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah T sama dengan 19, atau dengan kata lain tan alfa itu sama dengan 19. Dan yang kedua adalah T sama dengan 1, atau tan alfa itu sama dengan 1. Nah, untuk yang satu mudah ya. Kalau tan alfa sama dengan 1 berarti alfanya sudah pasti 45 derajat. Nah, bagaimana dengan tan alfa sama dengan 19? Maka alfanya kita cari menggunakan kalkulator, yaitu inverse tan atau tan pangkat min 1 dari 19. Nah, kalau kita hitung tan min 1 dari 19 itu kita akan mendapatkan hasilnya, silahkan bisa dicoba, 86,98 ya. Jadi 86,98, atau bisa kita bulatkan menjadi 87 derajat ya. Jadi kita memiliki dua alfa nih di sini ya. Yang pertama adalah alfanya sama dengan 87 derajat. Yang kedua adalah alfanya sama dengan 45 derajat, dan dua-duanya memungkinkan karena hasilnya secara fisis sesuai ya. Nah, yang diminta di soal adalah nilai alfa yang terkecil. Jadi kalau kita memiliki yang pertama adalah 87 derajat, yang kedua adalah 45 derajat, yang jelas pasti ya alfa yang terkecil di sini pasti 45 ya. Jadi kita isikan angkanya adalah 45. Oke, jadi seperti itu pembahasan untuk soal kali ini. Sebuah balok bermassa M terletak pada sebuah bidang datar licin. Kemudian balok mendapat gaya F yang bernilai 1/3 mg sehingga balok bergerak lurus. Selama gerakannya, sudut antara gaya F dengan garis horizontal berubah menurut hubungan alfa sama dengan Ks, dengan K adalah sebuah konstanta dan S adalah jarak yang ditempuh balok dari titik awalnya ya. Kecepatan balok sebagai fungsi dari suatu sudut alfa dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan akar dari A besar dikalikan G sin alfa dibagi dengan K, di mana A adalah suatu bilangan positif. Maka nilai A adalah titik-titik. Oke, jadi pada soal ini kita akan menganalisis gerakan dari suatu balok yang ditarik dengan gaya F sehingga geraknya itu berubah, dan di mana nilai Oke, jadi pada soal ini kita akan analisis suatu gerak dari balok yang diberi gaya F yang membentuk sudut tertentu terhadap garis horizontal, tetapi sudutnya itu berubah sebagai fungsi jarak ya. Jadi sudutnya tidak tetap. Kita akan gambarkan dulu kondisi balok dan gaya F tersebut seperti berikut. Oke, jadi kita gambarkan seperti ini. Ada suatu balok ya. Di sini masanya adalah M, kemudian di sini lantainya itu licin, jadi tidak ada gaya gesek. Kemudian dia ditarik oleh gaya F membentuk sudut alfa, tetapi nanti alfanya itu berubah sebagai fungsi S, yaitu alfa sama dengan konstanta dikalikan S.
Nah, kita akan membuktikan bahwa kecepatan baloknya memenuhi bentuk akar dari AG sin alfa dibagi dengan K. Oke, langkah pertama kita uraikan terlebih dahulu ya, karena baloknya bergerak horizontal, kemudian F-nya itu membentuk sudut alfa terhadap horizontal, maka kita akan uraikan untuk F-nya yaitu ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Oke, kita uraikan seperti ini. F-nya ke arah horizontal kita sebut sebagai Fx, kemudian F yang ke arah vertikal kita sebut sebagai Fy. Kemudian kita masukkan persamaan gerak pada balok ya, karena baloknya bergerak horizontal berarti kita menggunakan sigma Fx itu sama dengan M dikalikan A. A-nya Ax ya, karena di sini sigma Fx-nya hanya ada satu yaitu Fx itu sendiri, dan kita tahu bahwa kalau dia bentuk sudut alfa kemudian F-nya itu miring seperti ini, maka Fx itu tentu saja sama dengan F cos alfa ya. Berarti sigma Fx-nya itu hanya ada satu yaitu F cos alfa. Kita tulis di sini F cosinus alfa sama dengan massa balok dikalikan dengan A. Kemudian untuk F-nya sendiri dari soal diketahui bahwa F itu sama dengan 1/3 mg ya. Jadi F-nya sama dengan 1/3 dikalikan M dikalikan G dikalikan cosinus alfa di sini bernilai Ks sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya boleh kita eliminasi ya, kita coret M-nya, kita bagi dengan M, maka kita dapat persamaan 1/3 G cos Ks sama dengan A. Nah, di sini kita memiliki bentuk hubungan percepatan terhadap jarak atau hubungan antara percepatan dengan fungsi jarak ya di sini ya. Kita beri nama dulu persamaan ini menjadi persamaan 1. Oke, sekarang kita akan cari hubungan antara A dan S. Kita tahu bahwa percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu atau kita tulis sebagai dv dt. Nah, dengan memanfaatkan dalil rantai atau chain rule, bentuk ini bisa kita ubah. Jadi A itu sama dengan dv dt dan dv dt bisa kita ubah menjadi dv dx, kemudian kita kalikan dengan dx dt. Nah, dx dt sendiri adalah kecepatan atau dx dt itu sama dengan v. Sehingga A itu boleh kita tuliskan sebagai V dikalikan dV dx. Nah, X di sini adalah S ya, karena sama-sama menyatakan fungsi jarak. Berarti boleh kita tulis A sama dengan V dikalikan dV ds, itu juga bisa. Kita sesuaikan penulisannya, berarti A sama dengan V dikalikan dV, kemudian di sini adalah ds. Kita sebut ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya tinggal kita kombinasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita akan dapatkan 1/3 dikalikan G cos Ks sama dengan A. A-nya adalah V dV ds. Nah, sekarang hubungan yang baru kita dapatkan adalah hubungan antara kecepatan atau fungsi kecepatan dengan fungsi jarak. Pertanyaannya yang ditanyakan kecepatan. Nah, berarti sudah sesuai dan kita tinggal menjalankan persamaan yang ada di sini. Terlebih dahulu kita kumpulkan dulu variabelnya ya, yang mengandung S dengan S, yang mengandung V dengan V. Sehingga kita bisa tulis 1/3 G cos Ks ds itu sama dengan V dV. Dan ingat, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, untuk menjalankannya kita tinggal memasangkan integral di ruas kiri dan integral di ruas kanan. Kemudian kita lihat untuk batasnya. Nah, awalnya itu kita asumsikan balok dari kondisi diam ya. Jadi dari titik awal itu berarti di sini kita bisa asumsikan S sama dengan 0. Kemudian awalnya balok juga tidak ada kecepatan, berarti baloknya juga diam, berarti V-nya juga sama dengan 0 di titik asal ini. Maka untuk batas integralnya bisa kita masukkan untuk yang terhadap ds ya, sebagai fungsi jarak 0 sampai S, sebagai fungsi kecepatan adalah 0 sampai V. Kita tinggal lakukan integrasi di kedua ruas ya. Yang ruas kiri 1/3 G-nya bisa kita keluarkan, jadi 1/3 G dikalikan, nah, integral cos Ks ds ya. Untuk menyelesaikan integral cos Ks ds ini perlu dipelajari integral substitusi ya. Integral substitusi yaitu dengan mensubstitusikan nilai Ks-nya menjadi theta atau apa ya, nanti bisa kita dapatkan. Atau supaya cepat, integralnya itu seperti ini, bisa kita gunakan cara seperti ini. Integral cos itu sendiri itu sama dengan sin ya. Jadi integral cos Ks adalah sin Ks. Nah, karena di sini di depan S itu ada konstanta, untuk integral kita kalikan dengan 1 per turunan dari Ks terhadap S yaitu K. Jadi integralnya bisa kita tuliskan sin Ks per K. Mendapatkan ini dari mana? Mendapatkannya dari integral substitusi. Silakan bisa dibuktikan. Jadi kalau turunan biasanya dikalikan dengan turunan fungsinya, kalau integral kita bagi ya. Jadi 1 per K. K itu dapatnya dari turunan dari Ks, seperti itu. Kita masukkan batas integrasinya dari 0 sampai S sama dengan integral V dV. Mudah, kalau integral V dV adalah 1/2 V kuadrat
batasnya dari 0 sampai V. Nah, sekarang kita lihat untuk yang sebelah kiri ya, kita selesaikan dulu atau kita rapikan bentuknya. K itu konstan, berarti bisa kita tuliskan G per 3K. Sekarang kita masukkan batas integralnya. Masukkan batasnya S, jadi batasnya S ya di sini, berarti KS-nya diganti S, ya tetap KS dikurangi dengan 0, berarti sin K dikali 0, berarti sin 0. Kemudian yang ruas kanan, 1/2, masukkan batasnya V kuadrat dikurang 0 kuadrat ya. Memasukkan batas tuh batas atas dulu dikurangi dengan batas bawah ya. Kemudian kita tahu bahwa nilai sin 0 itu adalah 0, sehingga bentuknya bisa kita ubah menjadi 1/3 G per K, atau kita tulis G per 3K saja ya. G per 3K sin KS sama dengan setengah V kuadrat. Atau jika ingin mendapatkan bentuk V-nya, berarti kita bisa tulis 2G per 3K. Oke, kita tulis di bawah saja di sini. 2G per 3K sin KS sama dengan V kuadrat. Atau kalau ingin bentuk V-nya, berarti 2G per 3K sin KS-nya kita akar kuadrat seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita identifikasi atau kita buat identikan dengan persamaan yang ada di soal. Oke, persamaan yang ada di soal ini, V sama dengan akar AG per sin alfa per K. Oke, kita identikan di sini. Ini adalah bentuk pembuktiannya, yaitu V sama dengan AG sin alfa per K. Nah, di sini masih ada KS ya. Kita tahu bahwa KS itu tidak lain adalah nilai dari alfa. Di sini disebutkan di soal bahwa alfa itu sama dengan KS, sehingga bentuknya bisa kita ubah kembali. Untuk yang nilai V ini kita tulis di sini. V itu sama dengan akar dari 2G per 3K, atau pecahannya kita buat utuh jadi 2G sin KS. KS sendiri adalah alfa, berarti 2G sin alfa dibagi dengan 3 kali K. Nah, bentuk yang ingin dibuktikan adalah AG sin alfa per K. G sin alfanya sudah sama di sini, G sin alfa, K-nya sudah sama di sini. Ya, berarti nilai A-nya apa? Maka nilai A-nya adalah 2/3. Maka kita dapatkan untuk nilai A itu akan sama dengan 2/3 yang ada di sini. Berarti kesimpulannya adalah nilai A itu sama dengan 2/3. Atau kalau kita ubah dalam bentuk desimal, itu akan dapat 0,66 sekian ya. Kalau kita bulatkan, ini kan 0,6666, tidak habis ya. Kalau kita bulatkan, kita dapat 0,7. Sehingga untuk nilai A yang ada di soal di sini, nilai A adalah 0,7 seperti itu. Sebuah bekas ideal yang ringan dan seragam dipasang pada salah satu ujungnya. Jika sebuah massa diikatkan pada ujung lainnya, sistem tersebut berosilasi dengan frekuensi sudut omega. Kemudian bekas tersebut dipasang pada kedua ujungnya, lalu dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang, dan massa kemudian diletakkan di antara kedua bekas tersebut. Lihat gambar, maka frekuensi sudutnya kalau dia bergetar ya, berarti menjadi titik-titik semula. Oke, jadi pada kasus ini kita diberikan dua kondisi ya. Yang pertama, kita punya bekas, kemudian diberikan atau diikatkan salah satu ujungnya dengan suatu massa dan mereka bergetar. Ya, jadi ada getaran sistem massa bekas dan frekuensi sudutnya berupa omega atau nilainya adalah omega. Kemudian bekas ini dipotong menjadi dua bagian, kemudian disusun menjadi gambar kedua, dan massanya diikatkan di antara kedua bekas tersebut atau di tengah-tengah di sini. Dan sistem ini kemudian digetarkan juga. Maka pada sistem yang kedua itu berapakah frekuensi sudutnya, atau frekuensi sudutnya menjadi berapa kali frekuensi sudut mula-mulanya. Pada saat bekas ini dipotong, memotongnya adalah menjadi dua bagian yang sama panjang ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu untuk kasus yang pertama. Ini kita beri nama kasus yang pertama ya. Untuk kasus yang pertama, sudah sangat sering kita jumpai bentuk persoalan seperti ini. Kalau kita punya bekas dengan konstanta bekas K, kemudian digantung atau diikatkan suatu benda bermassa M, maka sistem ini akan memiliki frekuensi sudut atau omega 1 ya. Omega 1-nya adalah omega di sini, yang nilainya sama dengan akar K per M ya. Cara mendapatkannya kita bisa menggunakan persamaan atau menurunkan persamaan osilasi seperti biasanya. Oke, kita coba turunkan dari mana dapatnya persamaan akar K per M ini ya. Jadi kita akan memiliki bekas, kemudian bekas ini digantung atau diikatkan buah massa M. Oke, kita akan lakukan penyimpangan langsung saja. Jadi kita simpangkan bekasnya. Nah, misalkan seperti ini adalah M. Kemudian kondisi setimbangnya misalkan ada di sini, artinya bekas sudah bertambah panjang atau berekstensi ya, atau extension atau elongation itu sebesar X di sini. Maka pada bekas akan muncul gaya bekas yang berfungsi sebagai gaya pemulih F bekas yang arahnya ke arah kiri tentu saja ya. Sehingga kita bisa susun persamaan geraknya, yaitu F pemulih
yang di sini adalah F pegas itu sama dengan M dikalikan A. A-nya kita pakai notasi X double dot ya. Kemudian F pemulihnya adalah negatif KX karena gaya pemulih arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangannya, sama dengan M dikalikan X double dot, atau kita bisa tuliskan 0 sama dengan kita susun di ruas kanan semua MX double dot ditambah dengan KX. Kita bagi semua dengan M untuk mendapatkan bentuk standar, yaitu 0 sama dengan X double dot ditambah K per M X. Nah, bentuk yang terakhir kita dapatkan ini adalah bentuk persamaan osilasi atau persamaan gerak harmonis sederhana ya, di mana nilai koefisien di depan X di sini tidak lain adalah omega kuadrat. Berarti untuk omeganya sama dengan akar K per M ya, omega 1. Oke, sekarang kita beralih ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, pegasnya dipotong menjadi dua bagian sama besar ya. Untuk masanya sama, kita anggap masanya M. Kemudian pegas ini menjadi K1, yang ini juga menjadi K1 ya. Bukan lagi K karena pegasnya dipotong. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah nilai K1 dibandingkan dengan nilai K. Untuk menemukan hubungan antara K1 dengan K, salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan konsep elastisitas ya. Di situ ada yang namanya tetapan pegas. Kita bisa mulai dari definisi modulus Young. Jadi modulus Young atau E itu kan nilainya sama dengan tegangan stres dibagi dengan regangan atau strain ya. Kemudian E itu sama dengan persamaan tegangan sendiri adalah gaya dibagikan dengan luas F per A per E itu atau strain itu adalah delta L dibagi dengan L. Atau jika kita susun ulang persamaan ini, kita akan dapatkan E itu sama dengan F dikalikan dengan L dibagi dengan A dikali dengan delta L. Artinya kita akan membuat persamaan yang mirip dengan persamaan pegas, yaitu pada hukum Hooke kita punya F sama dengan K dikalikan delta X ya. Ini adalah persamaan hukum Hooke tadi yang di sini. X-nya menandakan delta X di sini. Sehingga persamaan yang terakhir bisa kita buat menjadi E kita kalikan dengan A kemudian dibagi dengan L itu sama dengan EA dibagi L dikalikan dengan delta L itu sama dengan F. Nah, delta L itu adalah pertambahan panjangnya sama dengan delta X ya. Jadi di sini kita memiliki delta L itu akan sama dengan delta X. Berarti koefisien yang di depan delta L ini tidak lain adalah nilai dari konstanta pegasnya atau K. Nah, dari sini kita tahu hubungan antara K dengan panjang, K dengan L ya. Artinya nilai K itu sebanding dengan 1 per L atau berbanding terbalik dengan L. Maka kita bisa susun ulang atau kita bisa bandingkan ya. Misalkan kita punya K1 dibanding dengan K2 berarti sama dengan 1 per L1. Oke, kita tulis 1 per L1 dibanding dengan 1 per L2 karena K dengan L itu berbanding terbalik. Atau nilai K1-nya kita tulis sebagai K kemudian dibagi dengan K2 sama dengan L2, atau kita tulis dulu bentuk umumnya K1 dibagi K2 sama dengan L2 dibagi L1 ya. Kita balik ini 1 per L1 dikalikan L2 per L1. Nah, persamaan ini akan kita gunakan untuk menemukan hubungan antara K1 dengan K. Di soal kita tahu misalkan pegas awalnya adalah sepanjang L pada saat kondisi rileks, maka setelah dia dipotong masing-masing akan dapat setengah L ya. Maka kita cukup cari salah satu saja nilai K1-nya, yaitu pada saat panjangnya setengah L. Sehingga kita bisa bandingkan, yaitu K dibanding dengan K1 sama dengan terbalik ya. Berarti panjang yang kedua adalah 1 per 2 L dibanding dengan panjang yang pertama adalah L. Maka L-nya bisa kita coret seperti ini sehingga kita dapat nilai K1-nya itu sama dengan, atau kita tulis dulu K sama dengan setengah dari K1, atau nilai K1-nya sama dengan 2K ya. K1-nya sama dengan 2K. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan hubungan antara pegas yang sebelum dipotong konstantanya dengan pegas yang setelah kita potong konstantanya ya. Maka kita bisa susun persamaan osilasi untuk kasus yang kedua. Jadi misalkan ini adalah kondisi setimbangnya, misalkan di sini, misalkan kita geser masanya ke arah kanan ya, maka di sini pegasnya akan meregang, kemudian yang di sisi satunya pegasnya akan terkompresi ya, seperti ini. Ini adalah K1, ini adalah K2. Nah, untuk menyusun persamaannya sama persis dengan sebelumnya ya. Kita lihat dulu gaya pemulihnya. Kalau masanya kita geser ke kanan, maka pegas K1 akan memberikan gaya pemulih ke arah kiri. Pegas K2 juga akan memberikan gaya pemulih yang sama ke arah kiri ya. Ini adalah K1X, ini juga sama yaitu K1 kali X ya. Kita tulis dulu di sini K1X. Maka kita susun gaya pemulih itu sama dengan M dikalikan X double dot. Gaya pemulihnya ada dua, yaitu min
K1X, K1X atau langsung kita tulis min 2K1X sama dengan M dikalikan X double dot. Kemudian kita tahu bahwa nilai K1-nya itu adalah 2K ya. Jadi nilai K1-nya di sini sama dengan 2K. Maka kita bisa tulis negatif 4Kx itu sama dengan M dikalikan X double dot. Sehingga kita bisa dapatkan untuk bentuk standarnya langsung kita bagi dengan M dan kita pindah ke kanan semua. Jadi X double dot plus 4K per M X sama dengan 0. Sehingga nilai omega kuadrat barunya adalah 4K per M. Maka ini adalah nilai omega yang baru. Berarti omega kuadrat atau omega 1 kuadrat. Oh, tadi di awal kita menggunakan omega 1 ya. Atau ini kita tulis omeganya tanpa indeks saja. Berarti kita dapatkan nilai omega 1 kuadrat sama dengan akar K per M atau akar 4K per M. Ada koefisien 4-nya di sini, 4K per M. Atau bisa kita tulis sama dengan 4-nya kita keluarkan 2 akar K per M. Oke, kalau misalkan pakai kuadrat berarti sudah tidak ada akarnya ya. Ini omega 1 kuadrat itu seperti ini. Kemudian baru kalau kita omega seperti ini ya, omega 1 akarnya kita pasang ya. Kalau masih kuadrat berarti belum pakai akar yang di atas. Nah, berarti omega sama dengan 2 akar K per M. Dan kita tahu akar K per M tadi adalah nilai dari omega. Akar K per M nilai dari omega, maka bisa kita gantikan di sini. Jadi K per M di sini adalah nilai dari omega. Maka omega 1, ini ada indeks satunya. Omega 1 itu sama dengan 2 kali omega atau nilainya adalah 2 kali omega mula-mula. Maka kita isikan di sini menjadi berapa kali semula? Jawabannya tentu saja adalah 2 kali semula. Seperti itu. Sebuah bola pejal homogen berjari-jari R menggelinding dengan kecepatan V0 tanpa slip di tanah. Bola menemui anak tangga dengan ketinggian H, seperti ditunjukkan oleh gambar. Kemudian nilai minimum V0 agar bola dapat menaiki anak tangga adalah V0 sama dengan akar dari AGH per B kali 1 min CH per DR pangkat minus 1. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, maka nilai 2A ditambah B ditambah C dikurang D sama dengan titik-titik. Asumsikan bola menempel di sudut anak tangga sampai pusat bola tepat di atas sudut. Oke, kita akan menggambarkan ulang peristiwa bola yang mengenai anak tangga ini sebagai berikut ya. Kita akan gambarkan di bawah di sini. Oke, kita gambarkan seperti ini. Mula-mula bola akan bergerak menggelinding di tanah ya. Jadi dia punya kecepatan pusat masanya V0 dan kecepatan putarnya adalah omega 0. Lalu bola ini akan mengenai anak tangga, kita sebut di pojokan di sini adalah titik O, di mana selama kontak atau selama pusat masanya itu masih bergerak ke atas sampai dia tepat di atas titik O, asumsinya adalah bola tetap menempel di titik O yang ada di pojokan anak tangga ini. Kemudian ketinggian anak tangganya adalah H. Di sini kita akan membuktikan bahwa nilai V0 itu seperti yang ditunjukkan oleh soal di sini ya. Bentuknya harus seperti ini. Sekarang kita analisis. Yang pertama adalah momentum sudut dari bola ini pada kondisi awal dan akhir ya. Jadi awalnya adalah di sini yang berwarna hitam, akhirnya adalah yang berwarna merah terlebih dahulu di sini. Jadi kondisi berwarna merah itu setelah dia tepat menyenggol atau tepat mengenai pojokan anak tangga ini. Maka kita bisa tuliskan L awal sama dengan L akhir. Kita tulis di sini. Jadi L awal atau momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir ya. Di sini yang dipakai adalah hukum kekalan momentum sudut. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu hukumnya. Kita pindah untuk persamaan L awal L akhirnya di bawah. Jadi yang pertama kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut awal adalah momentum sudut dari bola yang berwarna hitam. Jadi yang pertama dia punya momentum sudut yang bernilai M dikalikan V0 dikalikan R minus H ya. Perhatikan di sini. Ini adalah V0-nya, garis kerjanya, kemudian terhadap titik O dia punya jarak sebesar R-H ya, jarak yang kecil ini. Ini adalah jari-jarinya R dikurangi dengan ketinggian dari anak tangganya yaitu H, maka jaraknya adalah R-H. Ditambah dia juga berputar terhadap pusat masanya kan, berarti dia punya momentum sudut bernilai I kali omega. Jadi kita tulis I awal atau I1 dikalikan dengan omeganya adalah omega 0. Sama dengan momentum sudut akhir adalah yang berwarna merah tepat dia mengenai pojokan dari anak tangga ini.
Nah, di sini kecepatan sudutnya bukan lagi omega 0, tetapi kita sebut saja misalkan dia sudah memiliki kecepatan sudut sebesar omega, yaitu yang berwarna merah di sini. Nah, maka momentum sudut akhirnya adalah I2 dikalikan omega ya. Di sini dia hanya punya komponen momentum sudut yang I kali omega karena tidak ada gerakan translasinya di sini. Karena setelah dia menabrak titik O atau menabrak pojokan anak tangga ini, selanjutnya bola ini akan bergerak, pusat massanya akan bergerak rotasi. Maka momentum sudutnya tinggal I kalikan omega. Kemudian kita masukkan angka-angka yang tersedia atau data yang tersedia. Kita rapikan dulu persamaannya. Jadi kita punya MV0 dikalikan R minus H. Kemudian kita perbaiki MV0 R minus H. Kemudian momentum sudutnya adalah I1. I1 adalah momentum sudut dari momen inersia dari bola yang hitam di sini ya, masih berputar terhadap pusat massa dia di sini. Berarti I1-nya sama dengan 2/5 momen inersia bola M dikalikan R kuadrat dikalikan omega 0 sama dengan I2-nya. Sekarang bola itu berputar terhadap titik O. Berarti I2-nya adalah momen inersia terhadap pusat massa 2/5 M R kuadrat ditambah dengan kita menggunakan teorema Sumbu-Sejajar ya. Jadi kita lihat untuk pergeserannya atau pusat rotasinya sekarang bukan lagi di pusat massa tapi di titik O, dan kita lihat di sini dia akan berpindah sejauh R juga ya. Jadi ditambah dengan MR kuadrat plus MR kuadrat kemudian dikalikan dengan omega. Oke, sudah kita dapatkan persamaannya, semuanya memiliki M, maka M-nya bisa kita coret ya, kita bagi semua dengan M. M-nya akan habis, maka kita dapatkan V0 dikalikan R minus H ditambah dengan 2/5 R kuadrat omega 0 sama dengan 2/5 ditambah 1, berarti 5/5, 7/5, 7/5 R kuadrat omega. Sehingga kita dapatkan nilai omeganya ya, kita bagi atau kita kali dengan 5/7 R kuadrat ya, supaya koefisien di depan omeganya itu 1. Berarti kali 5 dibagi 7 R kuadrat. Maka kita dapat 5V0 R minus H dibagi dengan 7 R kuadrat ditambah dengan 2/5 R kuadrat omega 0 dikali 5/7 R kuadrat sama dengan omega. Di sini omeganya boleh, R-nya boleh kita coret, kemudian 5-nya boleh kita coret ya. Sehingga sisanya adalah 5V0 dalam kurung R minus H dibagi dengan 7 R kuadrat ditambah 2/7 omega 0 ya, plusnya 2/7 omega 0 sama dengan omega. Kita simpan dulu persamaan ini menjadi persamaan yang pertama. Selanjutnya kita lihat hubungan antara V0 dan omega 0. V0 dan omega 0 masing-masing adalah kecepatan linier pusat massa dan kecepatan sudut dari bola ini di awal ya. Dan kita lihat dari posisi awal ini kita tahu bahwa kalau nilai dari V0 itu sama dengan omega 0 dikalikan R, atau nilai dari omega 0-nya sama dengan V0 dibagi R ya. Jadi kita dapat nilai omega 0-nya sama dengan V0 per R pada saat kondisi awal. Maka kita bisa gantikan di sini supaya bentuknya semuanya dalam V0, karena omega 0 itu tidak kita kehendaki ya, karena yang kita cari nanti adalah nilai V0-nya. Maka kita ubah lagi persamaan 1, kita sebut ini persamaan 2 ya. Ini kita buat menjadi persamaan 2, maka 1 dan 2 kita kombinasikan. Kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1, maka kita akan mendapatkan bentuknya menjadi 5V0 per 7R kuadrat. Kita tulis ulang dulu, 5V0 per 7R kuadrat. Kemudian R minus H, R min H ditambah dengan 2/7 dikalikan omega 0 adalah V0 dibagi dengan R sama dengan omega. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan, kita samakan penyebutnya karena masing-masing punya 7R kuadrat dan ada 7R, maka kita samakan penyebutnya dengan 7R. Oke, kita tulis di sini 7R kuadrat dibagi 7R kuadrat adalah 1, maka tinggal 5V0 kemudian R minus H ditambah dengan 7R kuadrat dibagi 7R, sisanya adalah 1R. R dikalikan 2V0 berarti 2RV0 sama dengan omega ya. Kita tulis lagi di sini sama dengan omega. Oke, kemudian kita bisa sedikit
merapikan atau menyederhanakan karena di sini ada 5V0R, di sini ada 2V0R, maka ini bisa kita gabung supaya terlihat lebih jelas. Kita buka dulu saja kurungnya. Jadi kita dapatkan untuk pembilangnya adalah 5RV0 dikurangi dengan 5HV0 ditambah dengan 2RV0 dibagi 7R kuadrat. 7R kuadrat sama dengan omega. Nah, di sini kita dapat 5RV0 ditambah 2RV0, otomatis akan menjadi 7RV0. Kita tulis lagi di sini jadi 7RV0. Kita lihat V0-nya masing-masing punya V0, berarti kita tulis 7R saja dikurangi 5H, V0-nya kita taruh di luar, jadi 7RV0 minus 5HV0 dibagi dengan 7R kuadrat. Kita tulis 7R kuadrat sama dengan omega. Oke, masih bisa kita sederhanakan satu kali lagi ya. Jadi ini adalah omega. Kita masukkan masing-masing ke dalam kurung. Jadi kita bagi satu persatu. Atau bisa juga kita bawa ke bentuk pembuktian soalnya. Kalau kita perhatikan soal ini mengandung bentuk H per R ya. Jadi di sini ada H per R. R di sini maksudnya R besar ya. Jadi jari-jarinya adalah R besar. Jadi ini kita ganti dulu. R-nya maksudnya adalah R besar. Kita usahakan supaya terbentuk H per R. Maka cara untuk mengubahnya adalah kita biarkan di sini V0 per 7R kuadrat ya. V0 per 7R kuadratnya kita biarkan dalam kurung seperti ini. 7R-nya kita keluarkan jadi 7R. Kemudian dalam kurung lagi 1 min 5H dibagi dengan 7R. Di sini kita dapat bentuk H per R kan. Berarti kita kurung lagi seperti ini sama dengan omega. Nah, ini adalah manipulasi yang kita lakukan untuk bagian yang atas ya. Jadi yang dalam kurung ini 7R min 5H kita ubah seperti ini. Karena sama saja 7R kali 1 adalah 7R. 7R dikalikan 5H per 7R. 7R-nya dicoret jadinya minus 5H, maka akan sama saja. Kemudian untuk 7R yang depan bisa kita sederhanakan ya. 7R-nya kita bisa coret 7R-nya di sini dengan 7R, maka sisanya masih ada 1R ya. Jadi kita coret 7R dan di sini ada 7, ada R. Berarti sisanya tinggal V0 per R dikalikan 1 min 5H per 7R. Kita buat ini menjadi persamaan 3. Kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai omega yang terjadi atau omega yang dimiliki oleh bola pada saat dia menabrak tepi dari tangga tersebut. Selanjutnya adalah untuk nilai omega yang minimum, atau di sini pertanyaannya nilai V0 minimum ya. Jadi kita bisa asumsikan atau kita bisa analisis dengan cara gini. Untuk energi minimum, untuk energi yang dimiliki oleh bola ini minimum, minimal dia harus bisa naik sebesar ini kan. Jadi minimal dia harus bisa naik dulu saja. Di atas tidak perlu bergerak, tidak masalah. Karena yang ditanyakan energi minimum. Minimumnya adalah energi yang dimiliki bola untuk bisa naik sampai di atas. Maka dia sudah bisa kita katakan menaiki anak tangga. Meskipun di atas nanti dia diam ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa supaya menjadi minimum, energinya minimum adalah energi yang dimiliki bola yang berwarna merah. Jadi energi yang dimiliki bola berwarna merah diubah menjadi energi pada saat yang berwarna biru. Yang berwarna merah itu energinya adalah energi kinetik rotasi. Sedangkan yang berwarna biru di sini minimal dia naik saja tanpa harus bergerak, dia memiliki energi potensial. Maka ini yang harus terpenuhi. Jadi energi kinetik oleh bola akan diubah menjadi energi potensial. Itulah kondisi minimumnya ya. Kita bisa tuliskan di sini bahwa untuk energi minimum untuk naik anak tangga, maka energi kinetik bola akan diubah menjadi energi potensial. Nah, apakah boleh kita tambah dengan energi kinetik? Bisa saja, tetapi nanti energinya bukan energi minimum lagi karena dia sudah ada tambahan energi pada saat di atas ya. Jadi minimumnya hanya untuk menaikkan bola saja. Nah, untuk energi kinetik bolanya tentu saja energi yang dimiliki karena adanya omega di sini ya, atau energi kinetik rotasi. Berarti di sini kita punya setengah I dikalikan omega kuadrat. Kita gunakan omega di sini. Energi potensialnya adalah energi yang dibutuhkan untuk naik tangga. Berarti M dikalikan G, tangganya setinggi H. Jadi MGH. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada ya, atau kita ubah dulu bentuk-bentuknya. Jadi kita tulis setengah di sini dikalikan momen inersianya adalah momen inersia terhadap
titik O ya, karena dia naik. Berarti 2/5 mr kuadrat, kemudian ditambah dengan pergeserannya tadi sudah kita hitung juga, yaitu mr kuadrat, kemudian dikalikan dengan omega kuadrat. Omeganya kita ganti di sini, maka kalau kita ubah dalam bentuk kuadrat, kita dapatkan omeganya adalah V0 per R, kita kuadratkan, jadi V0 kuadrat per R kuadrat, kemudian kita punya 1 minus 5H per 7R, kemudian kita juga kuadratkan, berarti sudah setengah I omega kuadrat sama dengan MGH. Di sini ada M ya, kemudian di kiri juga ada M, masing-masing punya M karena ini perkalian ya. Jadi kita bisa coret M-nya atau M-nya kita keluarkan dulu juga boleh. Kemudian kita bisa rapikan jadi setengah dikali 2/5 ditambah 1 ya. 2/5 tambah 1 adalah 7/5 R kuadrat dikalikan dengan V0 kuadrat per R kuadrat dikalikan dengan 1 minus 5H per 7R dikuadratkan sama dengan GH. R kuadrat dan R kuadrat bisa kita coret di sini. Kemudian di sini kita punya 7/10 ya. Karena yang bawah ada 2 dan 5, maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu sebelum kita sendirikan V0-nya. Jadi kita punya 7/10 V0 kuadrat dalam kurung 1 minus 5H per 7R pangkat 2 sama dengan GH. Oke, sekarang kita tinggal membuat V0 itu menjadi subjeknya. Berarti V0-nya kita biarkan di sebelah kiri, V0 kuadrat sama dengan, kalikan dengan 10 semua, maka yang ruas kanan akan ada 10 GH, kemudian dibagi dengan 7, jadi 10 GH per 7, kemudian yang di sini berarti di bawah ya dikalikan 1 per. Selanjutnya kita tinggal membuat identitas atau menyamakan koefisien-koefisiennya dengan yang diminta di soal. Oke, kita bisa kopikan bentuk ini di atas. Oke, kita pindah di sini bentuk yang baru saja kita dapatkan ya. Apakah sudah identik? Kita lihat bentuknya adalah akar dari angka GH per B, berarti ini ada A GH per 7 ya, kemudian 1 minus sama, kemudian ada CH per DR, C-nya berarti 5, D-nya berarti 7 ya, pangkatnya sudah min 1. Oke, jadi bentuknya sudah identik, maka kita bisa lakukan identifikasi penyamaan ya, berarti A-nya kita dapat angka 10, kemudian B-nya kita dapat angka 7 ya, B itu yang bagian penyebut ya, B-nya 7, kemudian C itu yang koefisien H berarti 5, C-nya sama dengan 5, dan D-nya juga sama dengan 7. D sama dengan 7 juga. Sehingga kita bisa hitung 2A artinya 2 kali 10 berarti 20 ditambah dengan B, B itu berarti 7, ditambah dengan C, C itu berarti 5, dikurang dengan D-nya sama dengan 7 juga. Berarti di sini ada plus 7, ada min 7. Maka 20 ditambah 5. Maka jawabannya sama dengan 25 ya. Maka nilai 2A plus B plus C plus minus D itu sama dengan 25. Kalau kita mau isikan sesuai aturan, maka kita tulisnya 25,0. Oke, seperti itu pembahasannya.